begitu masuk di masa basis pelatihan waktu awal-awal itu nyesal ini pulang. Dari persyaratan fisik Bang untuk menjadi seorang paskibraka itu apa aja? Karena prinsipnya lari, PBB dan seterusnya itu bisa kan karena biasa. Katanya bisa Iya. titipan, bener nggak tuh Bang? Hai, welcome to UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli dan hari ini kita udah bareng tamu yang sangat-sangat ditunggu. Pagi Bang Roni. Pagi Mbak Yoli. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Mbak Yoli baik? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa aja nih? Kemarin kita udah undang nih tapi reschedule. Saking sibuknya. Iya, kadang-kadang kesibukan itu kan ya maklum ya, kita yang di dunia freelance yang istilahnya sapu jagat itu ya gitu. Kerjaan itu kan tidak punya batasan waktu. Jadi kadang-kadang kita mesti habiskan waktu kita di malam hari sampai ke subuh atau begitu kan. Janjian dengan Mbak Yoli jam 10 itu jadi lumayan menjadi kendala berat untuk yang seperti itu. Jadi makanya kegiatan apalagi ini sibuk-sibuk di akhir tahun ya banyak kegiatan yang perlu kita siapkan juga dan segala macam. Ya begitulah Mbak, makanya maaf lah udah dua kali ya reschedule ya. Kita juga makasih banyak loh Abang udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. Sama-sama udah ngundang Jadi juga. memang sekarang lagi sibuk freelance dan juga organisasi ya Bang? Iya, Nah, organisasi. Abang ini kalau nggak salah sebagai ketua PPI Kota Tanjung Pinang. Iya, betul. Berarti kalau misalnya mau jadi ketua PPI, dulunya harus menjadi paskibraka dong? Iya, pasti. Oh iya? Iya. Dulu paskibraka mana Bang? Zaman kami itu tahun 98 itu Paskibraka Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, setelah berganti kemudian provinsi Kabupaten Kepulauan Riau naik menjadi Provinsi Kepulauan Riau, maka kemudian Tanjung Pinang yang dulunya Kotip, kota administratif itu naik menjadi kota otonom kan begitu kan. Nah, jadi dari perjalanan itu memang untuk menjadi Paskibraka sekarang udah Tanjung Pinang udah khusus gitu. Udah khusus artinya sudah ada duplikat bendera pusaka yang di Tanjung Pinang. Jadi makanya anak-anak Tanjung Pinang ini ikut seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Yang tugasnya memang di 17 Agustus, pengibaran dan penurunan. Tapi Abang asal Tanjung Pinang ya asli? Asli Tanjung Pinang. Dulu lahir Tanjung Pinang. paskibraka tahun berapa tuh? Tahun 1998. Tahun 1998 pada saat itu kelas berapa? Waktu itu untuk jadi paskibraka itu saya udah dua kali tes itu Mbak. Dua kali tes. Tes pertama itu tahun 97 di kelas 1 nggak lulus. Belum lulus mungkin. Baru ulang lagi tesnya di 98 di kelas 2 baru masuk. Belum lulus, berarti sulit ya untuk menjadi paskibraka. Kalau Abang sendiri kemarin gagalnya di mana? Tinggi badan atau apa nih? Penilaiannya kan kompleks ya, kita nggak tahu ya waktu itu tim penilai itu banyak. Jadi maksudnya proses seleksi itu juga sampai seminggu, sampai 10 hari kita ngikutin tes itu. Mulai dari tes samapta, fisiknya gitu kan. Kemudian kita tes tinggi badan, riwayat kesehatan, kemudian kita dites PBB. Di sepanjang perjalanan tes itu, di mana yang buat kita nggak lulus nggak ngerti. Cuman di waktu itu kita udah sampai ke tahap penentuan akhir. Jadi sudah tinggal beberapa orang saja, kemudian dipilihlah untuk masuk ke dalam tim inti. Nah 97 itu kita nggak masuk ke dalam tim inti. 98 diulang lagi, ya alhamdulillahnya masuk ke tim inti. Barulah kita disebut Paskibraka. Waktu itu kita diklat itu pendidikan pelatihan kepaskibrakaan itu masih di asrama haji tuh. Asrama haji Jalan Pemuda itu masuk sekitar tanggal 30 Juli, pulang itu sekitar tanggal 21 Agustus. Berarti sekitar hampir 1 bulan kita didiklat untuk jadi paskibraka. Nah, setelah keluar dari diklat itulah baru kita disebut Purna Paskibraka. Gitu. Nah, di tahun Abang pada saat mungkin jadi paskibraka tuh peminat yang mendaftar udah sebanyak hari ini nih Bang? Oh iya. Oh iya? Iya. Karena begini ya, mungkin ada kebanggaan mungkin ya. Prestisnya itu berbeda gitu kan. Kalau zaman kami itu masih bergabung itu yang dari Uban, yang dari Dabo, yang dari Kijang, segala macam itu masih menyatu tuh. Berarti persaingannya lebih ketat dong ya Bang? Relatif ya kalau itu ya, maksudnya artinya peminatnya itu memang luar biasa. Dari dulu yang namanya Paskibraka itu
memang jadi sasaran bagi anak-anak kan, oh pengen jadi anggota Paskibraka, mungkin kerennya atau apanya gitu kan. Nah, kebanyakan juga kenapa kemudian Paskibraka ini diminati, eh, banyak anak-anak yang pengen jadi tentara atau masuk di sekolah kedinasan, taruna dan seterusnya, itu melihat ya ini pelatihannya mendekati sama. Jadi memang eh, Paskibraka itu jadi pilihan. Contoh saja itu tahun lalu ya. Tahun lalu itu dari 415 kalau tidak salah datanya itu, yang lulus kan yang diambil cuma 27 orang. Berarti 27 orang. iya, Dari berarti banyaknya peserta yang mendaftar. iya, hampir 420 yang lulus cuma 27. Berarti kalau dalam kalkulasinya itu sekitar 7% dari total keseluruhan peserta. Nah, ini makanya kan persaingannya cukup cukup ketat lah untuk jadi seorang paskibraka gitu. Kalau dulu abang tuh tingkat kota atau langsung nasional nih kalau Bang Muharani kemarin? Kita bertugas di Kabupaten Kepulauan Riau. Oh, Jadi Kabupaten Kepulauan jadi Riau. tingkat 2. Terus kita makanya bertugas waktu itu mengibarkan sang merah putih itu di gedung daerah. Nah, sekarang kan halaman gedung daerah itu dipakai oleh Paskibraka provinsi itu Mm-mm. untuk mengibarkan sang merah putih dan menurunkan. Nah, jadi makanya gedung daerah itu dari kami juga udah, dari zaman kami juga udah memang Menjadi tempat iya pelaksanaan upacara ya Bang. upacara inti. Setelah 2 tahun berlatih, pada akhirnya juga seleksi dan masuk, gimana perasaannya pada saat itu? Awalnya senang ya, tapi Kenapa awalnya senang? iya, kan Kalau awalnya senang berarti pada saat masuk nggak seneng dong? iya kita kita kan kadang-kadang di luar ekspektasi gitu kan. Makanya begitu masuk awalnya wah excited lah. Alhamdulillah sujud Wis, syukur keren gitu. banget nih jadi Iya paskibraka. gitu kan. Begitu masuk di masa basis pelatihan waktu awal-awal itu nyesal aku nih pulang aja. Jadi karena begini ya, program pelatihan pendidikan di Kepaskibrakaan itu meniru persis militer. Jadi kita sudah harus dibangunkan jam setengah 4 subuh, jam 4 subuh udah prepare sholat subuh. Selesai sholat subuh kita lanjut dengan olahraga pagi, lanjut lagi PBB, lanjut lagi PBB itu eh ya bikin formasi dan seterusnya itu dari jam 7 pagi, pulang nggak pulang itu menjelang maghrib. Maghrib sholat sebentar, makan malam, isya langsung sambung lagi belajar malam sampai jam 10.30 sampai jam 11. Rutinitas yang mungkin di luar daripada rutinitas kita yang biasa itu yang bikin kita aduh capek kali gitu kan, kok aduh kok kayak gini kali gitu kan, nggak ada benernya waktu di masa masa basis ya. Jadi maksudnya ada sekitar 4 sampai 5 hari masuk awal asrama itu senior nggak ada yang senyum, pelatih nggak ada yang bercanda gitu kan, ketat aja gitu kan, ini kayak salah aja gitu kan. Nah itu yang mungkin yang bikin kita aduh ngapain juga sini jadi paskibraka gitu ya awalnya ya. Tapi setelah lewatin masa basis apa namanya tingkah berubah. Maksudnya senior lebih santai, pelatih lebih bercanda, lebih banyak ya kalau capek dia ajak ketawa begitu-begitu kan. Ya barulah menikmati enjoy. Tapi jujur-jujur aja di awal itu aduh pulang aja. Iya itu. Tapi pada saat itu masa basis yang 1 bulan itu ya Bang? Iya masa basis itu. Yang melatih siapa Bang? Melatih Trimatra plus polisi. Jadi lengkap itu dari angkatan laut, angkatan udara, darat, laut, udara lengkap. Kemudian ditambah dengan polisi karena memang itu tadi basis pendidikannya memang semi militer. Jadi kita kalau salah dikit-dikit push up, dikit-dikit misalnya ya guling, jungkir, yang gitu-gitu. Abang pernah pingsan nggak pada saat disuruh push up, jungkir, dan juga pasti ada olahraga? Kan itu fisik semua tuh Bang yang di push. Pernah pingsan? Enggak, muntah banyak. Muntah? Iya, keluar kan. Jadi udah kecapean mungkin kan, udah lari segala macam semuanya, tiba-tiba kita harus yang push up lagi, dibentak lagi misalnya gitu ya. Itu dulu ya pelatihannya kan seperti itu kan. Kalau sekarang ya semakin berubah, zaman juga berubah. Jadi ya enggak. Kalau dulu kalau pingsan enggak sampai pingsan, tapi muntah jujur iya. Muntah jujur ya? Iya. Ya kita habis makan tiba-tiba suruh lari kan gimana kan? Ada yang mundur nggak kalau dari udah masuk masa basis pada akhirnya udah nggak kuat deh pengen mundur, itu ada? Niat ada tapi nggak kesampaian mundur. Kalau teman-teman abang? Enggak, iya maksudnya semua dari anggota yang udah dinyatakan lulus menjadi seorang paskibraka, yakin dan percaya niatnya ada untuk mundur.
Tapi begitu kita mundur, Saking kagetnya tuh. iya, begitu kita mau mundur atau kita bilang udahlah pulang aja lah gitu ya. Nah itulah mungkin peran-peran dari pamong ya, maksudnya senior pendamping dan segala macam semuanya. Mulai dia semangatin apa, dek kamu bisa. Rata-rata kalau di zaman kami ya tahun 90-an itu, ya kalau ada yang bilang, oh enggak lah happy kok jadi paskibraka. Berarti dia cuma mengingat last minute-nya, terakhir. Tapi untuk menjalani sampai kita bahagia itu, wah nggak segampang itu. Nggak istilahnya semudah membalikkan telapak tangan kan gitu kan, enggak. Jadi memang prosesnya cukup kaget lah. Karena memang apalagi yang memang apa ya, misalnya dibilang nih anak rumahan gitu kan, yang olahraganya juga jarang, dibentak-bentak di rumah nggak pernah. Itu kan shock begitu masuk itu. Di sana dibentak-bentak, Bang. Oh iya, cepet deh gitu kan, cepet deh gitu kan. Oh, wah gitu kan, wah gundul kamu misalnya gitu kan orang-orang. Oh, Ya, karena digundulin ya semua iya, rambut pada kan, saat itu. pelatih kan ya gitu. Pelatih karena udah terbiasa melatih siswa tentara begitu kan. Yang kemudian ini juga siswa yang basicnya semi tentara, jadi hampir mendekati sama. Yang nggak kuat-kuat itu kan lutut gemetar, mulut itu ya misalnya gitu ya. Mendadak gagu Iya, ya, Bang. mendadak gagap apa segala macam ya begitu. Tapi itu normal sih, normal. Disitulah tujuan diklat itu kan memang pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Jadi mulai kedisiplinannya. Jam 4 harus bangun, nggak bangun ya udah heboh pasti kamar. Terus sholat segala macam, makan punya waktu 5 menit ya harus selesai, harus habis misalnya gitu kan. Karena nanti mau lanjut lagi. Yang begitu-begitu itu semuanya bertentangan dengan keadaan di rumah ya mungkin mamanya Dek makan iya sambil nonton TV iya lama. Tiba-tiba pada saat masa basis nah 5 menit satu piring. itu Kaget dia. nggak habis di cepat gitu kan. Tapi kalau Abang sendiri yang paling berkesan selama masa basis itu apa? Em, kebersamaan sih, Kebersamaan. kebersamaan. Jadi di situ kita kenal dengan Korsa itu ya. Jadi memang kita tuh dididik untuk satu tim itu, satu angkatan itu yang memang kerasanya begini. Satu sakit semua sakit. Satu senang semuanya senang. Nah, itu yang paling tidak bisa dilupakan ya. Maksudnya kita rindu dengan suasana yang wah ini makan satu roti harus dibagi 5 misalnya begitu kan, harus dapat semua. Yang begitu-begitu tuh memang mupuk kita untuk ya saling berbagi, saling ngargain, saling ingat. Kalau enggak gimana kan? Roti kecil misalnya harus bagi 5. Kalau kita serakah dalam tanda petik nggak mikir teman, ya makan semua kan. Tapi kalau itu ketahuan dengan pelatih makan semua, lo teman kamu kok dibagi. Nah ini kan semuanya. Nah selama itu proses itu yang bikin berkesan ya, kebersamaan. Terus saya pulang dari asrama zaman itu. Sampai di rumah itu seminggu pertama itu ketika orang tua manggil di rumah kan dimanggil adek ya, dek gitu, itu siapnya keluar gitu. Dek, Kebawa daripada saat iya saking sebegitunya gitu. Dek sini dulu siap. Ya itu, orang tua kaget. iya apa engkau nih tadi kan. Tapi ya gitu, jadi makan tuh yang tegap, nggak boleh nyentuh ke apa table mannernya kan diatur gitu Oh kan. semuanya diajarin iya, ya Bang? iya, Apa aja sih Bang yang diajarin kalau boleh tahu, selain kalau kita bilang baris berbaris kan pasti tentu, tapi ada hal-hal lainnya itu apa tuh? Iya banyak hal, makanya public speaking juga diajarkan, bagaimana kemudian berbicara, berkomunikasi dengan banyak orang, menjadi komandan apa namanya danton misalnya begitu, harus laporan, harus berani tampil, yang begitu-begitu kan itulah yang kemudian dilatih di dalam pendidikan. Jadi bukan hanya kita bicara soal fisik, makanya tujuan pelatihan pendidikan pelatihan kepaskibrakaan itu, apalagi ini di zaman kami ya, maksudnya kami sudah jadi pengurus misalnya begitu ya, itu memang berubah jauh Berarti berubah. dari yang tahun pada saat Abang jadi paskibraka sama tahun ini itu udah beda cara pelatihannya atau Iya, gimana nih? iya. Penyesuaian zamannya jadi prioritas juga gitu. Kalau dulu kami nih pelatih kalau seandainya gemes sama kesalahan kita,
Gitu kan? Gemes ya. Gemes tanda Nah, kutip ya, ya. dia gemes tuh tangannya masih bisa tuh. Masih bisa ke fisik ya, maksudnya. Oke. Wah. Kalau Nah, sekarang udah gitu. nggak boleh Oh lagi. enggak. Tapi pada akhirnya bendera udah berkibar, udah sampai ke hari H, Hmm. perasaannya gimana? Lega. Iya, karena alhamdulillah di tahun kami itu kalaupun dibilang ada kesalahan tapi tidak fatal misalnya gitu. Hmm. Itu kan makanya target pengibaran penurunan itu kan kesempurnaan. Formasinya bagus, keseragamannya cantik, kompaknya oke, benderanya naiknya pas, habis lagu berarti benderanya nyampai, talinya tidak terlilit, benderanya berkibar dengan sempurna. Di situ ya itulah puncak dari semua semua keringat yang dikeluarkan selama hampir 1 bulan selama di asrama kan begitu kan. Itu jadi ya kebanggaannya di situ gitu. Pasti. Begitu Kerja keras oh iya, terbayarkan ya. itu yang bikin bikin apa ya, kita haru gitu loh. Kalau wah udah nih selesai nih gitu. Eh, Kalau paginya selesai bagus itu pelatih selalu mengingatkan masih ada sore ya, masih ada sore gitu. Nah, masih ada sore berarti kita masih ada tugas untuk menurunkan kembali bendera yang tadi dikibarkan. Nah, begitu selesai aja penurunan ya sudah, itu sudah wah udah selesai nih Hati yang tugasnya. gembira. Iya, karena itu tugas negara kan. Jadi apalagi dulu ada istilah di zaman kami itu yang namanya anak paskibraka itu anak emasnya kepala daerah gitu. Anak emas. Jadi maksudnya setiap kegiatan pemerintah ya paskibraka itu pasti terlibat. Pasti tampil ya, Bang. Nah, apalagi sertifikat misalnya. Sertifikat itu berlaku untuk kemudian sekolah kedinasan, apa namanya, di tempat-tempat militer, misalnya langsung ngetes di angkatan laut, tes itu eh, sertifikat itu diperhitungkan. Kita bicara soal sertifikat. Kan Hmm. Abang juga paskibraka nih. Tapi Ya. kenapa pada akhirnya memilih menjadi dosen? Sempat menjadi dosen juga ya. Hmm. Nah, itu kenapa nggak mau memanfaatkan sertifikat untuk gabung mungkin sebagai TNI atau polisi gitu? Saya lebih ngelihat itu jalan Tuhan. Waktu itu memang dari awal saya agak kurang berminat ya, bukannya nggak suka enggak, tapi agak kurang berminat untuk di polisi atau di angkatan gitu ya. Waktu itu pindah ke Jakarta itu ngejarnya memang pengennya jadinya pilot. Pengen Nah, jadi pilot. ya kita mau jadi pilot, kita udah persiapan segala macam, tapi ya itu jalan Tuhan berkata lain kan. Begitu kita sedang seleksi segala macam, kita dapat kecelakaan gitu kan, yang akhirnya ya dinyatakan tidak lulus begitu kan. Nah dari situlah apa ya, fenomena alam berkait dengan kehidupan lika-liku itu kan akhirnya kita harus memilih ya ini apa yang ada kan gitu kan. Nah waktu itu karena memang kita banyak prestasi di zamannya Ibu Tati waktu itu, kita banyak bantu Ibu di sastra, bantu di pantun dan segala macam. Bahkan dulu yang menobatkan Tanjung Pinang Negeri Pantun yaitu tim kami, karena kami mencatatkan rekor pantun 5 jam 5 jam lebih nonstop. Nah yang begitu tuh akhirnya kenapa kemudian seorang anggota paskibraka jadi dosen atau jadi apa gitu ya. Kalau saya lebih ngelihatnya memang jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Kalau seandainya kita mau apa ya, banyak yang jadi tentara banyak, yang polisi banyak, kemudian jadi guru juga banyak, tapi memang tidak memfokuskan ya itu tadi ya, mungkin awalnya waktu SMA kelas 1 pengennya jadi polisi nih. Begitu selesai, enggak lah, PNS aja. Berarti memang banyak manfaat bergabung dengan Paskib. Iya, Salah satunya iya. mengejar sertifikat itu ya, Iya, Bang, yang banyak fungsinya. Iya, apalagi mulai tahun lalu ya sertifikat itu naik level. Naik level dalam tanda arti berarti lebih ada. Iya, lebih ada prestisnya ketika kemudian misalnya ada pengumuman nih dari ketua BPIP misalnya begitu ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bagi anggota Paskibraka yang memiliki sertifikat Paskibraka. Ada pertimbangan tertentu iya, untuk lebih diterima. Iya, jadi kemudian itu digaungkan. Nah, itu kan bikin sertifikat itu kan naik. Walaupun dari dulu sertifikat itu memang ada nilai lebih. Jadi misalnya saya Paskibraka, Mbak Yoli bukan, artinya kita barisannya udah agak beda tuh. Ya sudah satu langkah di Iya, atas. tapi gitu belum ya. tentu lulus kan, tetap juga tetapi pertimbangannya wah ini Ada privilege lebih lah itu ya, dia. Bang. Oke. Nah, tapi kan sekarang Abang jadi ketua PPI ya, udah dari tahun berapa tuh?
Kalau untuk pengurus sudah lama, maksudnya dari tahun 2011 sudah jadi pengurus di Paskibraka pengurus provinsi Paskibraka Kepulauan Riau begitu kan. Nah, kemudian khusus untuk di Tanjung Pinang sewaktu 2018 pelaksanaan musyawarah kota Purna Paskibraka Indonesia ketiga ya kalau nggak salah. Ya ketiga, nah itulah mencalonkan diri kan. Mencalonkan diri Untuk akhirnya Kota Tanjung untuk Kota Pinang. Tanjung Pinang, mengurusi Kota Tanjung Pinang gitu kan. Ya akhirnya kawan-kawan sepakat melalui hasil musyawarah itu terpilih lah sebagai ketua terpilih periode 18-23. Nah kemarin di bulan Agustus kita juga sudah melaksanakan musyawarah kota kembali. Dan dari hasil musyawarah itu berdasarkan kesepakatan walaupun ada calon juga yang maju yang lain akhirnya voting Abang menang lagi. ya ternyata begitu amanah dilanjutkan gitu kan ya sudah. Jadi sekarang ini dalam situasi ya masih menjabat sebagai ketua PPI Kota Sampai Tanjung tahun Pinang. berapa tuh Bang? 2023-2028. Berarti masih ada 5 tahun lagi. 5 tahun ini tahun pertama di periode kedua. Tapi sebagai seorang ketua kan ini amanahnya besar, Iya. tanggung jawabnya juga besar. Iya. Gimana perasaannya? Sebenarnya kalau boleh milih enggak sebenarnya. Kenapa? Jadi gini ya, posisi ketua itu cuman menangnya begini, cuman menangnya iya dianggap orang sebagai ketua lebih, tapi kemudian kalau hanya jabatan itu hanya untuk yang begitu kan tanpa ada perbuatan yang memang untuk memajukan organisasi atau perbaikan segala macam itu kan beban sebenarnya. Jadi makanya ketua tidak semudah yang dilihat kan gitu. Ketua itu bukannya berarti wah ketua tuh harus gini. Tapi beban di belakang ini bagaimana kemudian kita menjaga putaran roda organisasi, menjaga komunikasi, menjaga koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Contoh misalnya pelaksanaan diklat itu ada di Kesbangpol. Nah, bagaimana kemudian kita menjalin koordinasi komunikasi ke Kesbangpol, berkoordinasi dengan Trimatra yang pelatih, status kita sebagai apa dan segala macam itu saya rasa kalau nggak disiasati dengan baik bisa nggak jalan nih. Karena ada beberapa referensi kurang baiknya komunikasi misalnya antara pengurus dengan pemerintah akhirnya memang nggak baik jalannya organisasi kan begitu. Tapi Bang untuk di mungkin tahun-tahun 15 Tadi kan Abang sempat bilang tuh kalau di tahun Abang sama di tahun saat ini tuh udah lumayan berbeda. Nah pasti tentu persyaratan dan juga mungkin kependidikannya berbeda. Tapi kalau untuk persyaratannya untuk di tahun ini gimana tuh Bang? Dari tinggi badan dan lain-lain. Kalau secara umum persyaratan khusus itu tidak ada perubahan. Oh tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan lah. Misalnya nih kita bicara tinggi badan gitu ya. Peraturan Kemenpora misalnya menetapkan tinggi badan untuk menjadi paskibraka itu putra 170 minimal, putri 165 gitu kan. Itu kan aturan yang kemudian ditetapkan waktu itu di Kemenpora. Kemudian diadopsi BPIP dan sekarang masih dipakai oleh Kesbang untuk persyaratan tinggi badan minimalnya segitu. Putri 165, putra 170. Ini persyaratan yang ke nasional tuh. Ya kan gitu kan. Kemudian memiliki catatan kesehatan yang baik. Nggak ada, itu ada dilengkapi dengan surat kesehatan. Kemudian dilengkapi juga dengan nilai akademik yang bagus, dilengkapi dengan fotokopi rapot terakhir dan seterusnya. Kemudian juga dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa bersedia mengikuti pelatihan dan pendidikan sampai selesai, dan hal itu semuanya tidak ada perubahan secara signifikan. Yang terjadi perubahan itu agak sedikit ya. Terjadi perubahan sekarang itu misalnya begini. Kalau dulu agak minus misalnya minus yang tipis ya. Oh mata ya Bang? Ya mata, agak berkacamata itu nggak boleh. Tapi kalau sekarang minusnya nggak terlalu tinggi dan dia menggunakan soft lens, boleh. Itu diperbolehkan? Nah boleh, sekarang boleh. Nah termasuk juga misalnya dulu mungkin memang belum ada kawat gigi ya. Nah, tapi kalau sekarang yang berkawat gigi itu dibolehkan. Misalnya sedang pakai behel karena ada perawatan giginya, itu tidak jadi masalah. Yang perubahan yang paling besar ya dari dulu waktu saya jadi anggota Paskibraka yang kemudian sekarang mengurusi kegiatan diklat itu
di tahun belakangan ini 2-3 tahun belakangan ini ada tes yang dilengkapi dengan psikotes. Nah, ini juga semakin ini kan, semakin maksudnya tesnya semakin ketat gitu loh. Tesnya semakin semakin menuju mencari Yang bibit terbaik di antara iya, yang terbaik. itu dia. Tapi kalau dari persyaratan fisik Bang untuk menjadi seorang paskibraka itu apa aja? Fisik, pengertian fisik nih apa nih? Mungkin dari tinggi badan dan berat badan Oke. harus profesional. Ya, Lalu mungkin kalau untuk proporsional. tadi kan Abang sempat bilang tuh tinggi badan 170. Itu untuk semuanya atau gimana tuh Bang? Iya, jadi kalau 170 itu ketetapan menjadi seorang paskibraka yang ditetapkan oleh Kemenpora waktu itu. Ya karena Kemenpora menaungi ini ya. Nah, turun ke daerah nih, kadang-kadang potensinya itu nggak semuanya rata nih. Tinggi badan, apalagi anak-anak itu apa? Tidak semuanya yang bisa sampai ke situ. 165 putri, 170 putra begitu ya. Ada yang sampai tapi juga kondisinya tidak sebaik yang di bawah tinggi badan itu. Jadi makanya di dalam seleksi itu kita kenal dengan istilah parade tuh. Jadi parade itu dikumpulkan semua semua peserta tes, peserta seleksi itu dikumpulkan sesuai dengan ketinggian. Nah, biasanya diambil tinggi yang rata-rata. Nah, tapi untuk potensi yang dikirimkan untuk mengikuti seleksi nasional itu tetap di standar 170, 165. Tapi untuk kebutuhan karena memang parade dilihatnya rata-rata tinggi anak itu misalnya di 162 yang putri gitu ya. 162, maka kebijakan panitia lokal kadang-kadang menurunkan grade itu. Misalnya tadi 165 putri karena kebutuhan atau keadaan atau yang ada di kota itu 165-nya sedikit, maka diturunkan grade-nya menjadi 160. Yang putra juga begitu. Ada nih tinggi, tapi kan kalau terlalu tinggi nggak imbang sama yang putri. Jadi karena putrinya turun ke 160, putranya juga turun ke 165. Jadi biar Tapi berarti di atas 165 itu diterima ya? kondisional. Oh, kondisional. Berarti setiap tahun untuk ukuran tinggi badan itu berbeda-beda, Bang? Bisa, Sesuai. iya, Oke. memang gitu. Jadi ada waktu itu ada anak yang 160 persis, Hmm. ya kan? Banyak yang bilang kalau ngelihat dia sepintas tuh bilangnya gini, wah itu pendek kok bisa, gitu ya? Kok pendek kok bisa jadi paskibraka? Nah orang salah persepsi dengan tinggi itu. Tinggi itu disesuaikan dengan kawan-kawannya yang lain gitu. Jadi kalau seandainya ini 165 nih, lengkap nih pasukannya, ada yang bisa menyamai 165, pasti itu prioritas. Tapi ketika 165-nya cuma ada 2 orang misalnya begitu kan, dan sisanya turun ke bawah, makanya bisa jadi 160 juga masuk di dalam satu rangkaian formasi utuh dalam penugasan gitu. Jadi makanya itu tapi berlaku untuk di penugasan di Kota Tanjung Pinang, di kota lah gitu ya, di level kota, panitia lokal itu bisa menyesuaikan lah tinggi badan dan segala macam. Tapi untuk bersaing di tingkat nasional, yang seleksinya dilaksanakan di tingkat provinsi, kalau kita ngirim anak yang di bawah 165, udah pasti nggak lulus. Udah pasti nggak masuk. Jadi putri harus tinggi tuh, harus 168 contoh. Adelia Sibarani yang tahun ini ya 2023. Masuk nasional. Iya. Berarti setiap tahun Paskibraka Tanjung Pinang juga ngirim ke nasional ya, Bang? Jadi gini, proses mekanisme seleksinya itu kita melaksanakan seleksi di tingkat kota nih. Itu satu paket tuh, ya kan? Nah dari hasil seleksi tingkat kota itu kita kirimkan sebahagian ke tingkat seleksi tingkat provinsi dan nasional. Nah jadi misalnya contoh dari pihak provinsi, panitia seleksi provinsi menyurati panitia seleksi di kota mengirimkan 10 orang misalnya, 5 pasang. Nah 5 pasang ini akan kita seleksi kan di tingkat kota ini. Kita seleksi siapa 5 putri terbaik, siapa 5 putra terbaik. Kita kirimkan, kemudian barulah di tingkat provinsi itu kan menyatu dengan Kota Batam, Kabupaten Anambas, Lingga, Karimun. Mereka seleksilah bersama-sama di situ. Kan begitu. Dari hasil seleksi itulah kemudian ditetapkan siapa putra terbaik yang dikirimkan ke nasional, siapa putri terbaiknya. Nah, alhamdulillahnya Tanjung Pinang 2021, 22, 23 ya berturut-turut. 2020 kalau nggak ada COVID juga alhamdulillah mungkin anak kita juga tuh yang masuk ke sana. Tapi karena ada COVID jadi nggak dikirim. 2021, 22, 23
ya ini kita alhamdulillah udah hat trick nih. Makanya tahun depan kita punya PR di 2024 mempertahankan eksistensi itu Di nasional. di nasional. Berapa Karena Bang kalau boleh tahu di 3 tahun belakangan ini yang pernah masuk sampai nasional? ya kita ini cuma punya satu orang gitu. Jadi Satu orang itu kota karena itu, kuota atau gimana tuh? nah jadi kan jatah provinsi ya, tiap Mm-mm. provinsi yang ada di Indonesia untuk dikirimkan ke nasional itu sepasang, Oh, sepasang. kecuali di Satu laki-laki dan satu iya, perempuan. kecuali di provinsi-provinsi yang khusus. Contoh misalnya DKI atau Jawa Barat atau apa itu ada kemungkinan dikirim lebih karena memang potensinya mungkin dinilai ada yang lebih. Tapi secara standar satu provinsi itu 2 orang. Untuk menentukan 2 orang ini kan sepasang nih, putra putri. Nah itu ada kebiasaan. Kebiasaannya begini. Kalau putrinya dari Tanjung Pinang, jarang putranya dari Tanjung Pinang. Berarti Dari mungkin dari Batam atau atau dari iya dari Karimun. Bintan begitu loh. Kalau seandainya putranya dari Tanjung Pinang tahun 2022 kemarin kita dapat putra dari Tanjung Pinang. Ya putrinya kan dari Karimun misalnya begitu. Jadi ya kita apa ya? Mungkin ini lebih azas pemerataan atau begini. Padahal di dalam ketetapan itu misalnya nggak ada dituliskan satu kota nggak boleh ngirimkan sepasang itu nggak ada. Tapi lebih kepada mungkin Dari pengurus sendiri bukan pengurus kebijakan. ya, tapi Oh, lebih jadi? ke panitia seleksi mungkin. Oke. Kebijakan panitia seleksi itu jangan dua-dua dari Tanjung Pinang lah, bagilah juga sama Tapi Bintan tentu yang misalnya. dipilih tetap yang terbaik dong Oh Bang iya Roni, pasti. pastinya. Jadi ketika kemudian ada putra-putri yang terbaik itu berasal dari Tanjung Pinang, nah ini mungkin jadi dilema yang besar bagi tim panitia. Tapi ya itu tadi ya. Baik tidaknya itu kan memang mereka punya standar penilaian sendiri lah. Makanya dalam tim seleksi itu tidak hanya pengurus paskibraka pengurus purna paskibraka yang Dari banyak seleksi. pihak ya Bang. Banyak pihak. Trimatra, berarti Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat udah bergabung. Polisi sudah bergabung. Tapi untuk menjadi seorang paskibraka kita tuh udah harus paham PBB dari awal atau mungkin boleh nggak ada ilmu pengetahuannya sama sekali tiba-tiba masuk nanti dilatih itu gimana nih? Iya, ada kalau kita lihat kelebihan seseorang itu khusus untuk jadi seorang paskibraka ya. PBB bisa dilatih. Nggak bisa PBB sama sekali bisa dilatih. Nggak kuat atau nggak punya ketahanan fisik sama sekali bisa dilatih. Bisa dilatih. Yang nggak bisa itu cuman kodratnya itu ya tinggi badan, look, face dan segala macam gitu. Itu yang ini ada nih apa namanya? Anak yang tingginya bagus, looknya bagus, badannya proporsional segala macam. Memang dia nggak kuat sama sekali. Disuruh lari sedikit aja udah yang Ngepan. begitu kan. Tapi itu bisa dilatih. Karena prinsipnya lari, PBB dan seterusnya itu bisa kan karena biasa. Jadi makanya dibiasakan. Jadi makanya kita sering bikin anak-anak itu yuk latihan. Yang tadinya dia baru dapat setengah Putaran. putaran sudah jalan, udah ngap segala macam. Besoknya kita suruh dia lari lagi. Nah itu kan nambah tuh dari setengah naik ke 3/4, naik ke 1, naik ke 2 keliling, naik sampai dia akhirnya yang tadinya nggak bisa sama sekali bisa jadi 6 keliling, udah punya kekuatan kaki yang baik. Nah itu bisa dilatih. PBB juga begitu, nggak ngerti nih hadap kiri gerak, dia hadap kanan. Itu dilatih ya nanti pada saat yang Iya. 1 bulan itu ya Bang. Nah jadi sebelum masuk proses 1 bulan itu pun biasanya ada adik-adik kita ini yang dinyatakan lulus itu bulan Juni setiap kali seleksi. Juni sampai menjelang ke Juli. Menjelang ke Agustus itu pengurus PPI Kota Tanjung Pinang itu melakukan pemantapan tuh. Jadi adik-adik yang dinyatakan lulus dilihat dari looknya, dari proporsionalnya segala macam, ketahanan fisiknya baru dilatih tuh. Dilatih PBB-nya juga dilatih segala macam. Intinya bagi si anak tuh dia mau aja dulu. Mau nggak berminat nggak jadi seorang paskibraka? Siap berminat Kak. Ya udah ikutin gitu. Prosesnya diikuti. Yang tadi dia push up 1 aja nggak bisa, ya itu kan bisa dilatih pelan-pelan gitu. Cuman yang nggak bisa dilatih ya itu tadi look kan. Berarti memang jika ada kemauan pasti nanti akan dilatih. Oh iya Nah, pasti. tapi ini nih kalau untuk bagi kan ini paskibraka ini khusus siswa-siswa SMA. Apa aja sih Bang yang harus mereka perhatikan atau mungkin dipersiapkan kalau misalnya mau bergabung di Paskibra? Kalau dilihat dari sistem seleksi 2 tahun terakhir ya, tahun ini tahun kedua nih. Tahun lalu itu uji coba awal
seleksinya terpusat online. Oh, sekarang pendaftaran Terpusat. sudah pakai Oh online. iya, jadi pendaftaran dia melalui laman paskibraka.go.id itu dia daftarkan namanya, dia daftarkan segala macam, dia upload raportnya, surat izin orang tua, dia upload lagi segala kelengkapan berkait dengan termasuk surat kesehatan gitu kan. Dan kemudian ketika dia lulus administrasi, terverifikasi lulus administrasinya, dia masuk ke pemeriksaan kesehatan langsung, nanti dia langsung berhadapan sama dokter yang ada di lokal, nanti dokter menentukan dia layak atau tidak. Kalau nggak salah saya itu alurnya itu ada 12 tahapan sampai akhirnya menjadi seorang Paskibraka. paskibraka. Tahun lalu itu anak-anak kita banyak yang nggak siap di TWK, tes wawasan kebangsaan. Itu online. Soal dari handphone masuk di itu, kemudian begitu dia submit, Nilainya langsung keluar. iya, 5 menit kemudian dia udah tahu. Bahkan 1 menit kemudian dia udah tahu dia lanjut atau enggak. Dan itu sistem. Jadi ditentukan nih untuk TWK, tes wawasan kebangsaan, passing grade-nya 70 misalnya begitu. Oke. Begitu ada anak-anak yang submit nilainya di bawah 70, langsung hilang. Nggak bisa gitu loh. Apalagi misalnya begini ya. Di TU juga begitu. Tes intelijensia umum. Ditetapkan passing grade-nya 65. Di bawah 65, 64 saja. Itu sudah pasti Udah. gagal. Berarti sekarang proses seleksi sudah semakin transparan ya, Itu Bang. dia. Tapi kan Iya. kalau zaman dulu nih, ini klarifikasi ini, Bang. Katanya bisa Iya. titipan, benar nggak tuh, Bang? Titipan juga bersyarat, Mbak. Titipan juga bersyarat. Kita tidak pungkiri ya, kadang-kadang ada misalnya contoh, kalau yang nitip ini kan biasanya orang penting Tanda misalnya. kutip. Oke, gitu ya. Tapi itu juga disesuaikan di lapangan. Nah, ada kasusnya begini. Ada dititip, kemudian diluluskan, secara seleksi alam anaknya mundur sendiri. Karena nggak kuat atau memang mentalnya nggak terdidik. Mentalnya lemah ya, Bang. Itu dia, ya kan? Kemudian akhirnya apa? Ya percuma juga kalau dititip, tapi anaknya juga kalau istilah kami di lapangan tuh ya kucing air gitu kan. Ini Kenapa istilah kucing air? ya itu water cat lah gitu kan. Ini apa? Maksudnya mentalnya kerupuk gitu loh yang istilahnya kok gitu kan. Terus ada juga yang dititip tidak memenuhi standar minimal persyaratan juga enggak. Jadi dititip iya ada. Tapi tetap melewati Itu dia. Standar mekanisme minimal. proses ya, Nah, Bang. standar minimal. Saya banyak berhadapan misalnya nih. Contoh misalnya ada yang nitip nih si A gitu ya, nitip anaknya. Begitu datang, ukur tinggi badan, anaknya 155 misalnya. Langsung nggak diterima. Iya, apapun gitu loh. Jadi kalau misalnya bahasa titipan itu saya nggak pungkiri, oke, ada, tapi tetap dalam basis persyaratan minimal. Ada yang bahkan itu tadi itu kejadiannya itu sudah titip, dia lolos persyaratan minimal, baguslah dia, misalnya begitu kan. Tapi kadang-kadang ya seleksi alam juga bikin dia mundur dari pelatihan. Belum masuk ke asrama nih, masih proses latihan gabungan, proses latihan pemantapan. Akhirnya dia udah nggak datang lagi. Yang si perempuan misalnya udah mulai mukanya bopengan gara-gara hitam atau segala macam, udah nggak mau lagi gitu-gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita klarifikasi, ada nggak sih yang nitip? Ada. Tapi apakah kemudian yang nitip itu melanggar aturan persyaratan minimal? Kami bisa jamin enggak. Tetap harus mengikuti Iya. standar yang ada. Iya. Tapi Bang, itu kalau misalnya tiba-tiba dia mundur, itu gimana? Kan udah masuk farmasi itu istilahnya, udah dipersiapkan. Makanya kita itu ada aturannya begini. Kalau mau mundur di awal lebih baik gitu. Jadi udah saya nggak kuat nih, udah mundur aja. Mundur karena di setiap formasi pemilihan itu ada cadangan yang standby. Cadangan yang standby. Contoh tahun yang barusan nih. Kita cerita tahun yang barusan ya, tahun 2023. Anak ini udah dinyatakan lulus nih. Udah dinyatakan lulus, udah masuk ke latihan pemantapan segala macam semuanya. Latihan pemantapan itu kita agendakan tuh 4 kali, Sabtu Minggu, berarti 2 minggu jalan. Di latihan pemantapan ketiga, dia menghadap kita tuh.
Kak izin Kak. Senyerah. Enggak nyerah, dia curhat dulu awalnya Oh, pasti. dia curhat dulu. Dia curhat, Kak begini Kak, kebetulan nanti di tanggal sekian Agustus saya kebetulan ada kegiatan ini. Yang kegiatan ini nggak bisa saya tinggalkan Kak, karena kebetulan saya ini penerima beasiswa untuk ini, ya kan begitu kan? Dilematiknya kan begitu kan? Jadi ini gimana Kak, boleh nggak saya tetap ikut, tapi nanti misalnya dia bilang tanggal 8 sampai 12 Agustus dia nggak ikut pelatihan dulu. Setelah pulang tanggal 13 baru ikut pelatihan. Lo kan nggak bisa. Nggak bisa dong. Lagi pelatihan, lagi di dalam asrama, kemudian ninggalkan asrama, kemudian nanti baru bergabung lagi setelah kegiatan dia selesai. Kan nggak bisa tuh. Oh, berarti harus full ya Bang ngikut Iya. 1 bulan? Nah, opsinya harus pilih salah satu. Ketika bertahan ingin menjadi seorang paskibraka, berarti kegiatan yang akan dilewati cancel. Iya. Apapun resikonya. Iya. Nah, ketika kemudian memilih kegiatan yang di sana, berarti paskibrakanya cancel. Dan kita kasih waktu dia berpikir. Dan ternyata dia lebih memilih yang sana. Iya, karena di situ mungkin ikatannya jauh lebih kuat, maka dia lebih memilih untuk tidak menjadi seorang paskibraka. Ya sudah, dia buat surat pernyataan mundur, nah cadangan masuk. Nah, tahun lalu ada tuh kejadian itu tuh. Jadi ketika dia mundur di awal-awal pelatihan, kita masih bisa fasilitasi cadangan. Tapi kalau sudah tanggal 10 Agustus Sudah atau mendekati 7 hari itu iya, nggak bisa lagi tuh? itu dengan sedaya upaya memang nggak boleh lah. Karena sudah merusak, karena pelatih sudah klop formasinya, latihannya sudah bagus. Tanggal 13 itu kan sudah gladi kotor tuh. Sudah gladi kotor, sudah pasukan upacara sudah datang, formasi sudah baik. Kalau dia nyatakan mundur di situ, biasanya ada upaya untuk menahan sih. Tapi kalau dia mundurnya di awal-awal Agustus, baru-baru masuk dia udah itu nggak dipermasalahkan banget lah ya. Sudahlah. Ini kan sekarang udah bulan November, Ya. di tahun depan Agustus. Apakah udah ada persiapan nih Bang? Mungkin proses seleksi untuk di tahun 2024? Nah, dari kemarin Senin, Selasa sampai sekarang hari Jumat, kebetulan kami sudah bersama Kesbang Pol itu sekarang sedang melaksanakan sosialisasi seleksi Paskibraka 2024. Nah, kita udah datang-datang ke sekolah, kita kasih sosialisasi. Bahkan ini agendanya nih nanti sore ini jam 2 itu di SMA 1. SMA 1 Tanjung Pinang ya. Jadi ini sosialisasi sudah. Jadi nanti itu mulai proses pendaftaran anak-anak itu di pertengahan Januari. Pertengahan Januari mereka sudah harus bikin akun. Akun untuk mendaftarkan Iya. secara online. Jadi mereka daftar, mereka ngisi itu nama siapa, sekolah di mana, terus segala macam ya sesuai dengan instruksi yang ada di link itu kan. Nah, begitu mereka sudah itu sampailah mereka menentukan username dan password. Nah, begitu mereka sudah terdaftar sebagai peserta seleksi Paskibraka 2024, nah semua informasi akan lari ke link akun itu. mereka Iya, tersebut. ke akun itu. Nah, jadi mereka nanti wajib upload kesehatan, upload ini, upload itu ya di situ tuh prosesnya. Sampai nanti mereka ikut tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum. Terus nanti mereka ikut tes Samapta, nilainya pun diupload melalui model itu dan itu online, terpusat di Jakarta langsung Jakarta ya. langsung. Jadi makanya itu tadi tuh. Ada yang nitip nggak lewat TWK, urusannya kan ke Jakarta. Udah jelas-jelas. Sekarang Nah, berarti semakin transparan. Nah, itu dia. Jadi makanya apalagi kita gitu ya, kita mau berlakukan adik-adik itu ya rata ya. Kita nggak pernah, oh ini anak ini nih, ini soal nih, atau ini kisi-kisinya nih, atau dia susah ya jawab sini, nggak bisa juga kan. Jadi memang itu handphone, Perlakuannya sama rata ya Bang. handphone mereka yang jawab sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian ketika mereka submit ya begitu. Jadi kita udah sosialisasikan itu dan nanti di Januari kita sudah mulai, adik-adik sudah mulai yang kelas 10 ya terutama, karena kelas 11 sudah nggak boleh lagi sekarang Mbak. Oh sekarang udah nggak boleh lagi. Udah nggak Berarti boleh lagi. kesempatannya cuma sekali Satu dong. kali. Jadi dia seleksi, menjalani proses seleksi itu di kelas 10, dia bertugas di kelas 11. Jadi kelas 12 sudah tidak terganggu Kelas 12 lagi. sudah dianggap harus konsentrasi menuju ke akhir sekolahnya gitu loh. Jadi makanya sekarang ini sekarang aja sedang berlangsung, kawan-kawan sedang sosialisasi di beberapa sekolah. Nah, jadi semua sekolah yang memang ada terdaftar ya, misalnya SMA 1 sampai SMA 7, SMK 1 sampai SMK 5, Pelita Nusantara, Muhammadiyah, MAN, Katolik, apalagi sekarang Arisalah, Bintan Insani, kita hitung sekitar ada 21 sampai 22. Oke. Nah, tim
tim sosialisasi Lagi sedang bergerak ya sedang Bang? bergerak. Jadi kita sosialisasikan bahwa model pendaftarannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, dan kita juga memilih target untuk nasional. Nah, jadi kita datang ke sekolah, kita lihat potensi gitu ya. Ini tingginya bagus nih. Face-nya, look-nya ada nih, ya kan? Sikapnya juga ada bagus. Nah, itu kita gabungkan dalam satu grup namanya grup pembinaan Capaska 2024. Dan anak-anak yang kita lihat punya potensi akan ke nasional, nah itu yang kita latihan gabungan, kita mantapin, kita kasihkan apa ya, persiapan-persiapan menuju ke setiap tes. Contoh, seminggu lagi tes wawasan kebangsaan nih. Dek, kita kumpul. Yuk Belajar kita, bareng. iya, kita bahas nih wawasan kebangsaan itu seperti apa. Prediksi tahun lalu tuh yang ditanyakan tuh ini gitu loh. Mungkin tahun ini geser-gesernya nggak terlalu banyak, sedikit barangkali apa yang kemudian kita bisa siapkan adik-adik itu. Dan alhamdulillah upaya yang seperti itu yaitu tadi 3 tahun 4 tahun berturut-turut kita bisa mengirimkan Ke anak kita nasional. itu. Sampai juga kita latih public speakingnya. Jadi begitu diwawancara dia udah punya sikap, kemudian Inggrisnya, bahasa Inggrisnya masuk, kemudian fisiknya ya sudah lah, kita udah Dimantepin terlebih udah. dahulu ya Bang? Makanya dia menuju ke seleksi itu udah yang oke, I'm ready gitu. Oke. Gitu. Oke, sukses terus untuk Bang Siap, Roni. Mbak. Makasih banyak nih Bang udah datang Sama-sama, ke sini. Mbak. Thank you Sama-sama. Bang. Siap.